Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang menyaksikan di Galap Mekis. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum memulai, perkenalkan diri saya Tri Yosianto. Saya Technical Advisor dari PT McMill Snowbrand Indonesia, yang mana hari ini akan memberikan sharing ke teman-teman yang hadir, yaitu make use strawberry cheesecake, yang mana resepnya bisa dilihat di description ya, atau nanti bisa dilihat di Cookpad ID. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ya, saya ingin mencoba memberikan produk knowledge dari produk McFish, yang mana hari ini saya akan menggunakan yaitu Mac Cheddar Cream Cheese seperti ini ya, yang 1 kilo, dan akan menggunakan Mac Cheddar. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Nah, bisa dibuka di resepnya di Cookpad, teman-teman, buat yang hari ini hadir. Di sini saya menggunakan untuk proses pertama adalah biskuit berbagai macam merek, teman-teman boleh pilih ya. Nah, dan di sini ada butter, ya, teman-teman. Apakah boleh diganti dengan margarin? Tentu boleh saja ya. Cuma hanya saja nanti mempengaruhi rasanya, karena margarin sedikit asin. Jadi untuk butter sendiri kita bisa milih yaitu unsalted. Oke, teman-teman. Nanti biskuit sendiri akan di blender ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah blender. Hasilnya nanti seperti ini. Jadi teman-teman boleh blender agak sedikit kasar ya, jangan terlalu halus. Kemudian nanti kita akan lelehkan butternya. Oke, teman-teman. Yang mau bertanya boleh langsung di komen aja. Nanti kita akan bacakan. Ya, ini tim saya ya di sini ya, teman-teman ya. Namanya Ica. Yang hadir dari mana aja, Ica? Boleh ya, boleh di komen di bawah dari daerah mana aja, dari kota mana aja. Ini banyak yang sapa nih. Dari Halo, dari Elvira Daustriandini. Ya. Halo, hai Chef Yosi. Hai juga. Apa kabar Ibu? Tetap sehat Bu ya, jaga protokol dan jaga keluarga untuk stay at home nih. Ini ada pertanyaan dari Elina Cynthia. Kalau nggak punya blender, nggak hancurinnya pakai apa, Chef? Kalau nggak punya blender, tentunya ibu-ibu yang nonton harus marah dulu sama suaminya ya. Oh enggak, canda ya. Jadi tentunya boleh pakai, kalau punya rolling pin, rolling pin. Kalau tidak punya rolling pin, boleh pakai botol atau pakai ulekan juga boleh. Tapi tentunya ditaruh di plastik dulu, kemudian diremak ya, gitu ya, Ibu ya. Dari Ibu Elina. Oke. Ya, ini udah ada dari beberapa kota ya. Ada dari Cikarang, ada dari Jakarta Pusat. Hai teman-teman Tangerang, Jakarta Pusat, selamat bergabung. Tetap pakai McCheese ya. Ada dari Makassar. Makassar, Aga Kareba. Gimana kabarnya? Semoga di Mamuju segera selesai ya untuk musibahnya. Amin. Kami sebagai perwakilan dari McCheese mengucapkan bela-sungkawa. Oke, Ica, apakah nanti ada giveaway-nya? Ada dong, jadi Ada. stay tune aja ya sampai akhir acara. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di maccheese.id. Jadi giveaway-nya apa? Apakah 2 pintu kulkas pintunya saja? Atau hadiahnya apa nih, Ica? Atau boleh melamar ke admin saya ya? Dibuka.
Oke teman-teman, sambil nunggu cair, kita boleh mulai masukkan remahannya biskuit yang sudah keras, sudah dihancur ke permukaannya loyang. Jadi buat teman-teman yang baca di Cookpad, untuk satu resipi yang ada di Cookpad saya revisi ya. Di situ saya menulis ukuran loyangnya 18 ya cm. Sebenarnya itu salah tulis ya, jadi 22 cm ya teman-teman ya. Oke. Jadi tidak perlu banyak ya teman-teman. Ada pertanyaan dari Pepito, chef perlu dialas nggak loyangnya? Oh iya, perlu, Ibu. Jadi yang mana saya menggunakan di sini loyang bongkar pasang ya, Ibu ya. Ibu bisa menggunakan bongkar pasang atau loyang yang memang berlubang tengahnya boleh, berlubang bawahnya maksudnya, jadi tinggal dialas. Jadi kemudian ini bisa dialas dengan kertas roti ya, Ibu ya, kertas roti. Tapi sebelum dialas kertas roti harus dipoles dulu untuk menghindari supaya tidak lepas ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin ibu-ibu bisa lagi monitor 2. Ada monitor 2 Ica ya? Oh nggak ada ya? Oh iya. Ya nanti nyusul ya monitor 2-nya. Oke, kita ratakan. Kemudian kita ambil butter cairnya, kita ratakan. Usahakan di bagian pinggir terlebih dahulu. Aduh, saya kelibet ini Cak. Oke. Ada lagi yang baru hadir? Tidak ada? Banyak yang komen, asyik ada giveaway. Yeah. Ditunggu aja ya, stay tune. Ya. Ada yang nanya, chef kejunya pakai yang mana? Kejunya kita pakai mac cheddar cream cheese ya Ibu. Nah, mac cheddar cream cheese. Jadi Ibu bisa lihat. Oh ya, saya lupa menyampaikan. Yang pertama tadi, campuran biskuit ini juga menggunakan keju parut yang sudah di oven ya Ibu-ibu ya. Sudah di oven, kemudian dicampur di kerasnya ini. Itu kelebihannya dari resep ini akan nanti cheesy banget lah Ibu ya. Jadi betul-betul terasa cheesecake-nya dari mulai bawahnya hingga nanti ke adonannya. Ada pertanyaan lagi dari Windra Sutomo, chef kadang kalau buat kue kadang suka bantet, kenapa ya? Kadang buat kue Suka bantat katanya. Oh iya, sekarang saya tanya Ibu ya. Ibu bikin kue sambil nonton drakor nggak? Kalau Ibu sambil nonton sinetron, nonton drakor, biasanya nanti kelupaan. Ya, canda ya. Saya jawab seriusnya gini. Kenapa kalau bikin kue sering bantat? Pertanyaan saya biasanya rekomendasi resipi yang Ibu punya. Apakah balance antara gula pasir dan tepung maupun telur? Jadi dari sistematisnya, secara teknisnya, kue bantat itu rata-rata dikarenakan pertama tidak ada bantuan emulsifier. Emulsifier itu bisa berbentuk dalam bentuk semacam cake stabilizer ya. Tapi kalau cake stabilizer tidak ada juga, sebenarnya cake juga bisa naik. Jadi cukup kita ngambil emulsifiernya dari kekuatan telur itu ngembang ya. Nah, jadi kenapa bisa bantat? Biasanya yang betul-betul faktor utamanya biasanya ada kekurangan dari resipi. Misalkan gulanya masuknya agak telat atau gulanya dicampur duluan dan tidak rata. Dia akan mengendap di bawah dan akan menciptakan layering seperti planet apa yang ada cincinnya itu ya? Planet apa Cak? Lo tau Cak? Ya seperti itulah planet Neptunus ya. Oh ya. Nah jadi gitu ya. Jadi untuk menghindari, saya ada 2 tipe Bu ya. Yang selama saya ini bekerja di profesi ini, Ibu bisa menghindari bantat kue bantat. Yang pertama,
Yang pertama, niatkan kue itu tidak bantat. Nah, jadi awalnya niat dulu ya. Yang kedua, pastikan pada saat ibu ngocok atau memixer adonan itu balance dengan resipinya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tepung volume tepung tidak boleh lebih banyak dari gramasinya telur atau gula pasir, gitu ya. Oke ibu, selama mencoba mungkin tips dari saya, mungkin ibu-ibu, saya sambil promosi ya. Jadi saya juga ada channel YouTube saya, ibu-ibu boleh follow ya. Di situ saya juga menjelaskan tips-tips dan trik teknik untuk membuat sesuatu kudapan, entah itu makanan atau cake maupun roti, menggunakan produk Mac Cheese. Jangan ditonton Bu ya. Oke, ini sudah bisa dilihat di monitor kedua ya. Jadi basah semua. Kemudian yang kedua, kita mulai memixer ya Ica ya. Oke, teman-teman masih stay ya? Masih dong. Ya. Jadi giveaway nanti dikasih yang orang yang stay yang lama. Salah satunya gitu ya maksudnya. Jangan kemana-mana. Sampai terakhir baru keluar dari live-nya. Ada yang nanya nih, Chef buat apa baru gabung nih? Oh ini Bu, hari ini kita buat Mac Use Strawberry Cheesecake. Kemarin Chef Anto dan Chef Dita sudah bikin burnt cheesecake ya. Nah jadi memang keunggulan dari Mac Cheddar Cream Cheese ini Bu, pertama bisa berada di suhu ruang, gitu ya. Kedua, rasanya lebih cheesy dan semua mengakui rasanya lebih salty, gitu ya. Jadi yang ketiga, harganya pun bisa memadai dan tidak membuat kantong jebol ya ibu. Tapi tentunya kualitas kita nomor 1 di Jepang. Oke, kita mulai aduk ya. Buat teman-teman yang udah stay tune terus di demo-demonya Mac Cheese, kemarin Chef Anto menjelaskan cara menutup untuk kemasan Mac Cheddar Cream Cheese ya. Nah, boleh di ujungnya kecil ini, kemudian digulung seperti ini ya. Ada pertanyaan dari Windra Sutomo, Chef kalau Mac Cheddar Cream Cheese sebaiknya disimpan berapa lama setelah dibuka? Kalau berapa lamanya, sebenarnya bisa tahan kurang lebih 1 bulan ya, selama kemasannya ditutup rapat dan ditaruh di wadah dan di suhu yang temperaturnya tidak panas. Pertanyaannya, apakah boleh masuk kulkas? Boleh. Setelah dibuka dimasukin filler untuk menambah ketahanan produk itu tersebut. Cuma hanya saja ketika ibu memakai cream cheese yang berada dari kulkas atau chiller, ibu harus mentowing terlebih dahulu, didiamkan dulu. Jadi jangan panik ya ibu ketika ibu melihat cheddar cream cheese ketika masuk kulkas, kok ada beku ya di seginya seperti minyak beku. Nah itu sebenarnya itu pemuaian Bu ya. Jadi cheddar cream cheese-nya mengeluarkan minyak, tapi ketika dikeluarkan ibu towing dulu, dia akan kembali seperti normal di suhu ruang. Oke, ada pertanyaan dari Elina Cynthia, beli di mana ya Chef keju krimnya? Kalau beli di mana? Saat ini di seluruh Indonesia ya. Itu dari Sabang sampai Merauke. Ya, boleh deh. Di toko bahan kue terdekat, di minimarket, ya kan. Untuk lengkap, lebih lengkapnya di toko bahan kue terdekat ya. Dan juga ada di online shop yang sudah kerjasama dengan PT McNeil Snowbrand Indonesia. Shopee. Jadi bisa di Tokopedia, bisa di Shopee. Ya. Kalau suka belanja Ya. online. Jadi kalau ibu-ibu nih ngeliat di online shop, jangan hanya baju aja yang dilihat ya, sama aksesoris. Jadi lihat juga Mac Cheddar Cream Cheese-nya. Kadang-kadang juga ada demo-demonya di Shopee ya. Iya. Oke. Boleh di-follow juga Mac Cheese Official Shop di Shopee. Oke, silakan Ica sebutkan. Oke, yang mau bertanya silahkan komen. Oke, kita masukkan Mac Cheddar Cream Cheese-nya.
Kita aduk perlahan.